Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Masyud Syahroni, SPD MPD. Yang terhormat kepada Bapak Danang Suwadakdo, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ekra Ninda Aan Mariana dengan NPM 2140301136. 2. Saya sendiri Hanifah Khairul Hasanah dengan NPM 2140311140. 3. Salwa Sekar Arum dengan NPM 2140311143. 4. Anissa Nur Laila dengan NPM 2140311144. 5. Mei Santi dengan NPM 2140301155. 6. Ika Wismawardani dengan NPM 2140301158. 7. Dias Dwi Ningsih dengan NPM 2140301163. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang tugas tambahan seorang guru sebagai syarat pemenuhan tugas membuat video pembelajaran mata kuliah profesi kependidikan. Yang pertama yaitu tugas tambahan guru. Selain sebagai seorang pengajar, guru juga memiliki yang namanya tugas tambahan. Yang dimaksud tugas tambahan adalah sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, pimpinan konseling atau PK, dan sebagainya. Tugas tambahan guru sendiri yaitu tugas yang diberikan oleh seorang guru di luar jam mengajarnya. Untuk waktu yang diberikan yaitu 12 jam. Jadi jika ada seorang guru yang memiliki tugas tambahan, dia harus sebanding dengan tugas pokoknya, yaitu 12 jam. Untuk beban kerja guru paling sedikit yaitu 24 jam tatap muka per minggu. Jadi dia harus banding dengan tugas tambahan yaitu 12 jam. Jadi tugas pokoknya ada 12 jam dan tugas tambahan ada 12 jam. Nama saya Mei Santi, NPM 2140301155. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tambahan guru. Tugas tambahan seorang guru adalah tergantung dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Sehingga peran seorang guru sangatlah fleksibel dalam memenuhi kebutuhannya, diantaranya adalah yang pertama, wakil kepala sekolah. Tugasnya adalah membantu kepala sekolah dalam membuat kebijakan sekolah dalam mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang lebih teknis. Tugas lainnya adalah sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, menetapkan rincian tambahan seorang wali kelas. Yang pertama, mengelola kelas agar lebih tanggung jawab. Yang kedua, berinteraksi dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, melaksanakan administrasi kelas. Tugas tambahan yang kedua adalah kepala laboratorium. Kebijakan terdahulu ketika seorang guru tidak memiliki tugas tambahan apapun, maka seorang guru akan memiliki beban tugas mengajar minimal 24 jam. Namun apabila seorang guru memiliki tugas tambahan, maka hanya dibebani tugas mengajar 12 jam. Hal ini tugas tambahan seorang guru sebagai kepala laboratorium setara dengan 12 jam mengajar tatap muka. Yang ketiga ada kepala perpustakaan. Tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan setara 12 jam mengajar tatap muka. Oleh karena itu, seorang guru yang memiliki beban tambahan sebagai kepala perpustakaan hanya dibebankan tugas mengajar selama 12 jam. 4. Koordinator Bimbingan Konseling atau BK.
Tugas tambahan seorang koordinator BK di antaranya 1. Mengembangkan dan mengasah potensi peserta didik dalam pengenalan dunia perguruan tinggi ataupun dunia kerja. Di sini, koordinator BK akan melayani para peserta didik yang nantinya akan melanjutkan perguruan tinggi ataupun yang ingin masuk ke dunia kerja. Seorang koordinator BK akan memberikan informasi terkait pendaftaran masuk ke perguruan tinggi maupun ke dunia kerja kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, hambatan belajar, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, dan kesukaran belajar. Di sini biasanya peserta didik berkonsultasi kepada koordinator BK terkait hambatan-hambatannya dalam belajar maupun tipe atau gaya belajar yang cocok pada individu peserta didik. Mereka berkonsultasi secara pribadi terkait hal-hal yang menyulitkan dalam mereka belajar. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan terhadap pembentukan karakter peserta didik sebagai bekal dalam menghadapi masalah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara mengenai materi tugas tambahan seorang guru yang dilaksanakan pada hari Jumat 16 September tahun 2022 bertempat di SMA Negeri 5 Magelang dengan narasumber Bapak Dr. Andes Sukamto, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah dalam bidang humas. Alamat Desa Kuancen, RT 02, RW 03, Bandungan, Secang, Magelang. Tugas tambahan seorang guru tergantung pada kebutuhan sekolah masing-masing. Sehingga peran seorang guru di sini sangatlah fleksibel dalam memenuhi kebutuhan sekolah, di antaranya yang pertama, wakil kepala sekolah. Tugasnya adalah membantu kepala sekolah dalam membuat kebijakan sekolah, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang lebih teknis. Wakil kepala sekolah di sini dibagi menjadi beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, serta wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Setiap bidang tugas yang diberikan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Pada intinya yaitu seorang kepala sekolah bertugas untuk menyusun rencana, pengkoordinasian, pengarahan, ketenagakerjaan, pengawasan, penilaian, identifikasi, serta pengumpulan data, mewakili kepala sekolah, dan membuat suatu laporan. Yang kedua, wali kelas. Tugas wali kelas di sini adalah membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya di kelas sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sekolah. Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 menetapkan rincian tugas tambahan wali kelas, yaitu yang pertama, mengelola kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, berinteraksi dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, melaksanakan administrasi kelas. Yang keempat, melakukan penyusunan dan pelaporan kemajuan peserta didik.
Yang keempat, membuat catatan khusus tentang peserta didik. Yang kelima, mencatat mutasi peserta didik. Yang keenam, mengisi serta membagi buku laporan penilaian hasil belajar. Yang ketiga, pembimbing ekstrakurikuler. Tugasnya adalah memberikan arahan peserta didik dalam ekstrakurikuler yang mereka ikuti, sehingga seorang guru berperan sebagai pembimbing dalam organisasi ekstrakurikuler berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 menetapkan rincian tugas pembina ekstrakurikuler sebagai berikut. Yang pertama, menyusun program pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Yang kedua, melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Yang ketiga, melatih langsung peserta didik. Yang keempat, mengevaluasi program ekstrakurikuler. Yang kelima, melaksanakan tugas lainnya yang ada kaitannya dengan pembinaan ekstrakurikuler. Yang keenam, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Yang keempat, kepala laboratorium. Tugasnya adalah untuk mengurangi beban tugas guru secara keseluruhan. Kebijakan terdahulu ketika seorang guru tidak memiliki tugas tambahan apapun, maka seorang guru diwajibkan mengajar minimal 24 jam. Namun, apabila seorang guru memiliki tugas tambahan, maka hanya dibebani tugas mengajar selama 12 jam. Karena sebagai kepala laboratorium, maka setara dengan 12 jam mengajar tatap muka. Yang pertama adalah kepala perpustakaan. Untuk menjadi kepala perpustakaan, maka seorang guru harus memiliki sertifikat diklat keperpustakaan. Tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan setara 12 jam mengajar tatap muka. Oleh karena itu, seorang guru yang memiliki beban tambahan sebagai kepala perpustakaan hanya dibebankan tugas mengajar selama 12 jam. Hal ini berlaku apabila belum ada perubahan peraturan, maka seorang guru yang memiliki tugas tambahan sebagai pembimbing ekstrakurikuler, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan hanya dibebani tugas mengajar selama 12 jam saja. Yang kedua adalah pembina usaha kesehatan sekolah. Tugas tambahan dari seorang pembina UKS diantaranya yang pertama adalah pemeriksaan dan pemantauan personal dilakukan secara berkala. Memperhatikan kuku, gigi, rambut, pakaian siswa, pemeriksaan data, vaksinasi para peserta didik yang tujuannya adalah untuk menyebarkan vaksinasi COVID di lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan P3K dan pengobatan ringan. Tiap sekolah diharuskan mempunyai kotak P3K yang berisi obat-obatan sebagai pertolongan pertama. Misalnya adalah pembersihan luka, minyak angin, pembalut luka, obat merah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah koordinator bimbingan konseling. Tugas tambahan seorang koordinator PK diantaranya yang pertama adalah mengembangkan dan mengasah potensi peserta didik dalam pengenalan lingkungan dunia perguruan tinggi ataupun dunia kerja. Yang kedua adalah memberikan bimbingan konseling kepada peserta secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, kesukaran belajar, memberikan pelayanan terhadap pembentukan karakter peserta didik sebagai bekal dalam menghadapi masalah.
Hasil wawancara yang pertama, pertanyaannya adalah tantangan terberat apa yang dihadapi saat menjalankan peran sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas. Tantangan terberatnya seorang wakil kepala sekolah di bidang humas diantaranya yang pertama adalah bagaimana mengkomunikasikan setiap kemajuan sekolah dan kebijakan sekolah kepada halayak masyarakat atau stakeholder menjadi tantangan yang cukup berat karena dibutuhkan komitmen dalam menjalankan tugas. Sebagai seorang guru yang relatif sudah berumur, sedangkan sekarang kemajuan dari teknologi yang begitu cepat, apabila tidak mengandalkan sebuah tim atau kelompok, menjadi tantangan terberat dalam menjalankan tugas, di mana ketidakfamiliaran terhadap media yang sekarang berkembang seperti Instagram, YouTube, Facebook diperlukan keterampilan dan juga pengetahuan tersendiri untuk dapat masuk ke dalam sosial media tersebut. Yang kedua, bagaimana dapat mengkondisikan stakeholder yang ada di dalamnya, karena terkadang orang dalam notabene sudah mengetahui. Kita terkadang melihat siapa yang berbicara, bukan melihat apa yang sedang dibicarakan. Hal tersebut yang menjadi tantangan terberat dalam menjalankan tugas tambahan guru sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas. Yang kedua, apabila terdapat seorang guru yang berhalangan hadir, apakah bisa untuk digantikan oleh guru yang lain pada mata pelajaran tersebut? Jawabannya adalah tentu saja bisa, tetapi dengan syarat tugas yang dipenuhi oleh guru akan menggantikan salah seorang guru yang lainnya, diantaranya adalah memiliki level belajar yang sama atau mengampu mata pelajaran sama, sehingga yang bersangkutan mengetahui materi yang disampaikan sudah sampai mana, teknik pembelajaran yang sama, walaupun terkadang seseorang guru itu terlalu fokus pada level atau materi di mana guru tersebut sedang mengajar, kemudian tidak begitu intens dengan materi selain pada level guru yang berhalangan. Boleh tidak menggantikannya atau diberikan kepada guru sejawat lain dengan materi tersebut terdapat suatu kesepakatan bersama atau komunikasi di antara para guru yang berhalangan hadir dengan guru yang akan menggantikan dalam mengajar. Ada juga kesepakatan yang bersifat institusional, artinya kesepakatan tersebut disepakati dalam sebuah forum seperti pada rapat awal program kerja sekolah dan rapat yang membicarakan tentang kesepakatan tersebut. Contohnya beberapa waktu yang lalu Bapak Sukamto ini menggantikan guru yang kebetulan terdapat kekosongan selama 1 minggu untuk melakukan rapat antar sekolah di luar kota. Bapak Sukamto ini menggantikan guru tersebut karena memiliki level belajar atau mengajar yang sama dalam mata pembelajaran bahasa Inggris di dalam 12 MIPA, meskipun tugas Bapak Sukamto ini adalah mengajar mata pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 IPS. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan yang bersifat institusional dan adanya kepedulian antar guru. Sekian, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulannya. Guru adalah jabatan profesi, sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh dalam etika profesi, independen, produktif, efektif, dan juga inovatif, serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan unsur ilmu atau teori sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif. Guru dalam mengerjakan tugasnya mempunyai 2 jenis tugas. Yang pertama, guru mempunyai tugas pokok, yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi pembelajaran, serta melatih dan membimbing peserta didiknya. Kedua, guru mempunyai tugas
tugas tambahan yang merupakan kebijakan alternatif pemerintah untuk mengurangi beban mengajar seorang guru. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.